Di suatu masa yang jauh sebelum waktu seperti yang kita kenal, ada sebuah dunia yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Dunia ini, yang lebih dikenal dengan nama Praloka, adalah tempat di mana kehidupan dimulai sebelum segala sesuatu ada, bahkan sebelum cahaya menyinari gelapnya alam semesta. Praloka bukanlah suatu dunia yang biasa, karena di sini waktu, ruang, dan materi masih belum terbentuk sepenuhnya. Segala hal di dalamnya berada dalam bentuk potensial, belum hadir dengan rupa dan wujud yang nyata. Pada awalnya, Praloka adalah sebuah ruang kosong yang penuh dengan energi murni yang tak terbatas. Energi ini adalah sumber dari segala kehidupan dan kekuatan alam semesta. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada bintang, dan tidak ada benda padat. Hanya ada arwah primordial, entitas yang tidak terikat waktu dan ruang, yang mengendali segala potensi kehidupan di dalam alam semesta yang masih kosong ini. Suatu hari, dari kedalaman kekosongan yang tak terhingga, arwah primordial merasakan panggilan untuk menciptakan. Ia memandang ke dalam dirinya dan melihat potensi yang tak terbatas, namun masih dalam bentuk yang belum terbentuk. Tanpa suara, tanpa kata, ia mulai mengumpulkan semua energi yang ada dalam dirinya dan menciptakan penciptaan pertama. Penciptaan ini adalah percikan pertama dari segala kehidupan dan kekuatan alam semesta. Dalam satu ledakan besar yang dikenal sebagai Big Bang, segalanya berubah. Ledakan ini membentuk ruang dan waktu. Dari pusatnya, muncul materi yang kemudian membentuk bintang-bintang pertama, planet-planet, dan benda langit lainnya. Dengan adanya ruang dan waktu, dunia mulai terbentuk dan berkembang seperti melahirkan kehidupan yang saling terkait dan berinteraksi. Namun, meskipun penciptaan itu begitu luar biasa, tidak ada yang tahu bahwa di balik kejadian besar ini tersembunyi sebuah ancaman yang akan menghancurkan semua. Keberadaan dunia ini bukanlah sekadar hasil dari ledakan. Ada kehendak besar yang mengatur semua itu. Dalam kekosongan yang tak terhingga, ada kekuatan yang mengendalikan jalannya kehidupan. Kekuatan ini dikenal dengan nama keabadian, yang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan alam semesta. Keabadian bukanlah makhluk yang dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi ia ada di setiap sudut kehidupan, berfungsi untuk menjaga keharmonisan. Namun, keseimbangan ini tidak pernah abadi. Dalam setiap ciptaan, ada potensi kehancuran. Dan dalam setiap kehidupan, ada waktu yang terbatas. Kejatuhan dunia pertama. Seiring berjalannya waktu, materi yang telah tercipta mulai membentuk berbagai bentuk kehidupan. Bintang-bintang yang bersinar dengan gemilang menyinari dunia, dan planet-planet yang berputar menciptakan suasana yang dinamis dan penuh misteri. Pada satu titik tertentu, kehidupan mulai berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks. Di antara dunia yang terbentuk, ada satu dunia yang menonjol, sebuah planet yang diberi nama Gaia. Gaia adalah dunia yang penuh dengan kehidupan, dan disinilah pertama kalinya kehidupan seperti yang kita kenal mulai berkembang. Beragam makhluk muncul, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Namun, meskipun kehidupan di Gaia berkembang pesat, keseimbangan yang diciptakan oleh keabadian mulai terganggu. Manusia, sebagai makhluk yang muncul terakhir kali, membawa potensi yang besar untuk menciptakan, tetapi juga untuk menghancurkan. Pada awalnya, manusia hidup harmonis dengan alam, memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa merusaknya. Tetapi semakin lama, ambisi dan keserakahan mulai merasuk ke dalam hati mereka. Mereka mulai membangun peradaban besar yang mengandalkan kekuatan alam, namun tidak lagi menghormatinya. Manusia menciptakan teknologi yang semakin canggih, yang memudahkan mereka untuk menguasai alam. Namun, seiring dengan kemajuan ini, mereka juga mulai mengeksploitasi bumi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Hutan-hutan yang subur ditebang untuk membangun kota-kota besar, sungai-sungai yang dahulu jernih kini tercemar oleh limbah pabrik. Ikan-ikan yang dulu hidup bebas di lautan mulai menghilang, dan udara yang dulunya segar kini dipenuhi polusi. Sementara itu, di luar Gaia, keabadian mengamati dengan cermat apa yang terjadi. Keabadian memahami bahwa potensi kehancuran telah dimulai. Sebagai penjaga keseimbangan alam semesta, keabadian tahu bahwa tidak ada ciptaan yang dapat tetap abadi tanpa adanya perubahan. Tetapi dalam kasus ini,
Perubahan yang terjadi adalah kejatuhan. Jika manusia terus melangkah di jalan yang salah, maka kehancuran yang lebih besar akan datang, menghancurkan bukan hanya Gaia, tetapi juga seluruh alam semesta yang telah terbentuk. Pada titik ini, keabadian memutuskan untuk mengirimkan seorang utusan, seorang penjaga yang akan menjaga keseimbangan dunia. Penjaga ini bukanlah makhluk biasa. Ia adalah bagian dari energi primordial yang lebih besar yang memiliki pengetahuan tentang awal mula dan akhir dari segala sesuatu. Penjaga ini dikenal dengan nama Alara. Alara datang ke Gaia dengan bentuk manusia, tetapi ia membawa kebijaksanaan yang jauh melampaui kemampuan manusia. Tugasnya adalah untuk memperingatkan manusia tentang ancaman yang mereka bawa dan untuk mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan yang telah hilang. Namun, untuk melaksanakan tugasnya, Alara harus berhadapan dengan kekuatan besar yang telah merasuki jiwa manusia, keserakahan, ketamakan, dan ketakutan. Kehancuran yang hampir tak terelakkan. Pada mulanya, Alara mencoba berbicara kepada para pemimpin dunia, memperingatkan mereka tentang bahaya yang sedang mereka hadapi. Tetapi, pesan-pesan kebijaksanaan dan keharmonisan yang dibawanya ditolak begitu saja. Mereka tidak ingin mendengarkan. Ambisi mereka untuk menguasai dunia lebih kuat daripada segala bentuk nasihat. Bahkan, beberapa pemimpin menganggap Alara sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka, dan mereka mulai merencanakan untuk menghilangkannya. Namun, Alara tidak menyerah. Ia tahu bahwa untuk mengembalikan keseimbangan, manusia harus menghadapi kenyataan pahit tentang tindakan mereka. Keberadaan mereka, jika terus dipertahankan dalam keadaan seperti ini, akan membawa pada kehancuran alam semesta itu sendiri. Keabadian sudah mulai bergerak, dan tanda-tanda kehancuran sudah semakin jelas. Di satu malam yang gelap, Alara berdiri di puncak gunung tertinggi di Gaia. Angin bertiup kencang, dan di kejauhan, langit menyala dengan petir yang menggelegar. Disinilah awal dari kehancuran semesta dimulai. Namun, apakah manusia akan belajar dari kesalahan mereka sebelum semuanya terlambat? Apakah mereka akan menyadari bahwa hanya dengan memulihkan keseimbangan, mereka bisa menghindari kehancuran yang lebih besar? Pada titik ini, pertanyaan besar mengalir di udara, namun jawabannya masih sangat jauh dari jangkauan mereka. Keberadaan Gaia yang penuh dengan kehidupan bisa berubah menjadi sebuah kehancuran jika langkah yang salah diambil. Dan Alara, penjaga dari keabadian, berdiri di antara dua dunia, antara harapan dan kehancuran, untuk melihat apakah manusia akan menerima perubahan yang diperlukan atau tidak. Keberadaan Alara di Gaia semakin terasa penting seiring berjalannya waktu. Seperti angin yang mengalir melalui hutan yang kian jarang, ia mendengarkan setiap bisikan alam dan merasakan getaran kehancuran yang semakin mendekat. Namun, meskipun kehadirannya di dunia manusia sering disambut dengan rasa curiga dan ketakutan, Alara tidak pernah gentar. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia adalah dengan membuka mata hati manusia, menggugah kesadaran mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan yang telah lama mereka abaikan. Keberanian melawan ketakutan. Pada suatu hari, di sebuah kota besar yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan tinggi, Alara berusaha menyampaikan pesan-pesan kebijaksanaannya. Di tengah keramaian, ia mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan cerita tentang dunia yang seharusnya mereka jaga. Namun, suara-suara yang penuh keraguan dan ejekan datang dari setiap sudut. Mereka memandang Alara sebagai ancaman, seorang makhluk yang mencoba merusak segala yang telah mereka bangun. Apakah Anda pikir kita akan mundur hanya karena kata-kata kosong? Teriak seorang pemimpin korporasi yang kaya, yang kekuasaannya sangat bergantung pada eksploitasi alam. Kami telah menciptakan dunia yang lebih baik. Semua ini adalah hasil kerja keras kami. Kerja keras yang menghancurkan planet ini, balas Alara dengan tenang, matanya penuh dengan keprihatinan. Kekayaan yang Anda kumpulkan hanyalah pasir yang akan terhanyut oleh ombak kehancuran. Pernyataan Alara mengundang tawa sinis. Namun, tidak ada yang tahu, di balik kata-kata yang penuh kebijaksanaan itu, terdapat sebuah ancaman yang tak terlihat, sebuah kekuatan yang siap menghapus segalanya jika keseimbangan tidak dipulihkan. Alara tahu bahwa untuk mengubah arah dunia, dia harus lebih dari sekadar berbicara. Ia harus bertindak. Pada malam yang sama, Alara pergi ke sebuah hutan yang jauh dari keramaian kota. Di sana,
Ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Kiran, seorang penjaga hutan yang masih memegang teguh prinsip-prinsip lama tentang hidup harmonis dengan alam. Kiran sudah lama merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia yang sedang ia jaga. Tanah yang dulu subur kini mulai mengering, dan sungai yang jernih semakin tercemar. Namun, ia merasa kecil dan tak berdaya melawan kekuatan besar yang menguasai dunia. Kiran, yang pernah mendengar legenda tentang seorang penjaga yang akan datang untuk menyelamatkan dunia, segera mengenali Elara. Meskipun awalnya ragu, Kiran akhirnya membuka hatinya. Ia menyadari bahwa mungkin inilah saatnya untuk melawan ketidakadilan yang telah mengakar di dunia mereka. "Apakah Anda benar-benar bisa mengubah semuanya?" tanya Kiran, mata penuh keraguan. Elara mengangguk dengan tegas. Kekuatan terbesar dalam diri manusia adalah kemampuan untuk berubah. Tetapi mereka harus ingin berubah terlebih dahulu. Kiran merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata Elara. Ia merasakan bahwa dunia ini masih memiliki harapan, bahwa mungkin ada jalan untuk menghindari kehancuran yang sudah di depan mata. Penyatuan kekuatan alam dan manusia. Kiran dan Elara mulai mengumpulkan orang-orang yang masih percaya bahwa ada jalan untuk menyelamatkan dunia. Mereka mencari mereka yang mendengarkan suara alam, mereka yang merasakan keterhubungan dengan tanah dan langit. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan berbagai suku dan kelompok yang telah lama hidup dalam kedamaian dengan alam, tetapi juga dengan berbagai pihak yang skeptis terhadap perubahan. Namun, seiring dengan berkembangnya misi Elara, mereka mulai melihat dampak nyata dari kerusakan yang telah terjadi. Kebakaran hutan yang terjadi lebih sering, banjir yang melanda kota-kota besar, dan perubahan iklim yang semakin tidak terkendali. Bahkan mereka yang semula menutup mata mulai merasa bahwa dunia tidak bisa lagi diselamatkan dengan cara lama. Kekuatan alam yang tidak terjaga mulai memperlihatkan amarahnya, dan manusia yang dulu merasa di atas segalanya kini merasakan kehadiran ancaman yang nyata. Suatu hari, dalam pertemuan yang penting, Elara berkata kepada mereka, "Ini adalah saatnya. Kalian tidak lagi bisa mengandalkan teknologi dan keserakahan untuk mengubah nasib kalian. Kalian harus kembali pada alam, memulihkan keseimbangan yang telah rusak. Jika tidak, kehancuran akan menjadi takdir yang tak terhindarkan." Dalam waktu yang singkat, kelompok yang dipimpin oleh Elara mulai berkembang. Mereka menyebarkan pesan tentang kehidupan yang berkelanjutan, tentang pentingnya berbagi dengan alam, dan mengurangi ketergantungan pada kekayaan yang merusak. Namun, rintangan terbesar mereka datang dari kekuatan yang sudah mengakar begitu dalam-dalam peradaban, korporasi besar dan sistem yang mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Di tengah-tengah perjuangan ini, Elara mengetahui bahwa kekuatan yang lebih besar sedang bergerak di luar kendali mereka. Keabadian, sebagai penguasa keseimbangan alam semesta, tidak bisa tinggal diam melihat dunia manusia yang semakin jauh dari harmoninya. Keabadian mulai menggerakkan kekuatan alam yang lebih dahsyat. Tanah mulai bergetar, gunung-gunung mulai mengguncang, dan angin bertiup kencang, seolah memberi peringatan bahwa segala sesuatu yang tidak selaras dengan hukum alam akan dihancurkan. Perubahan yang terlambat. Di saat yang bersamaan, seorang pemimpin besar yang sebelumnya menentang Elara, Raja Darius, merasakan perubahan besar yang terjadi di dunia. Perusahaannya, yang dulu tumbuh pesat dengan mengeksploitasi alam, kini mulai menghadapi kerugian yang luar biasa. Badai besar melanda wilayah kekuasaannya, tanah yang dulunya subur kini menjadi gersang. Keuntungan yang selama ini menjadi fokus hidupnya kini terancam lenyap. Dalam keputusasaannya, Raja Darius menemui Elara. "Apakah Anda yakin dunia bisa diselamatkan?" tanya Raja Darius dengan suara gemetar. Elara menatapnya dengan penuh belas kasih. "Masih ada waktu, tetapi tidak banyak. Jika kalian mau mengubah jalan hidup kalian, dunia masih bisa diselamatkan. Namun, jika kalian terus merusaknya, maka semuanya akan berakhir." Raja Darius, yang kini menyadari betapa besar kerusakan yang telah ia ciptakan, akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalan yang baru. Ia mulai mengubah kebijakan perusahaannya, mulai mendukung praktek yang lebih ramah lingkungan, dan mencoba memperbaiki hubungan antara manusia dan alam. Tetapi perubahan ini bukanlah hal yang mudah, dan banyak yang masih menentangnya. Namun, meskipun ada harapan baru, Elara tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai.
Keabadian telah memperingatkan mereka, dan saat kehancuran itu datang, tidak ada yang bisa menghindarinya. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan ini akan menguji apakah manusia benar-benar dapat berubah dan apakah mereka bisa menghadapi takdir yang sudah ditulis oleh alam semesta itu sendiri. Perjalanan Elara dan para pengikutnya menuju perubahan tidaklah mudah. Meskipun mereka telah mengumpulkan cukup banyak orang yang percaya pada visi baru, sebuah dunia yang hidup harmonis dengan alam, tidak sedikit pula yang merasa ragu dan menentang mereka. Kekuasaan dan sistem yang sudah ada terlalu kuat untuk dilawan. Tetapi, Elara dan Kiran tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Keseimbangan alam semesta sedang terancam, dan jika mereka gagal, bukan hanya Gaia yang akan hancur, tetapi seluruh alam semesta yang telah ada akan runtuh bersama. Keabadian menyatakan kehendaknya. Seiring dengan berjalannya waktu, tanda-tanda kehancuran semakin jelas. Angin yang menderu semakin kencang, gempa bumi yang melanda berbagai belahan dunia, dan lautan yang mulai naik ke daratan, semua itu adalah peringatan dari keabadian, kekuatan yang menjaga keseimbangan semesta. Keabadian tidak berbicara dalam kata-kata, namun setiap peristiwa yang terjadi adalah bentuk pesan bahwa dunia berada di ambang kehancuran yang tak terhindarkan. Ia adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang diciptakan, baik itu kehidupan maupun alam, harus seimbang dan berjalan sesuai dengan hukum alam yang tak terbantahkan. Di tengah kekacauan ini, Elara dan Kiran, bersama kelompok yang telah mereka bangun, berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Mereka tahu bahwa walaupun mereka dapat mengubah pikiran manusia, beberapa hal sudah tidak bisa diperbaiki. Ketika dunia mulai bergerak menuju kehancuran, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk ketidakseimbangan yang telah tercipta. Pada suatu malam yang kelam, ketika badai besar melanda sebuah kota besar di Gaia, Elara merasakan getaran yang sangat kuat. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah dekat. Keabadian akan segera mengambil alih dan menghapus semua yang tidak seimbang. Dalam ketegangan yang mencekam, Elara berdiri di tengah kota yang sedang dihancurkan oleh badai, menatap langit yang kini berwarna merah menyala. Di sanalah ia merasakan kehadiran keabadian, sebuah kekuatan yang begitu besar sehingga tidak ada yang bisa menentangnya. Ini adalah kehendak alam semesta, Elara berkata dengan suara lembut, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan. Namun, meskipun kehancuran ini datang, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalian masih bisa belajar dari kesalahan kalian. Kejatuhan Gaia. Puncak dari kehancuran ini datang dengan cara yang dramatis. 3 minggu setelah badai pertama yang melanda, tsunami besar menggulung pesisir Gaia, menghancurkan seluruh kota-kota pesisir yang dibangun oleh manusia. Sementara itu, gempa bumi besar yang mengguncang planet ini memicu letusan gunung berapi yang lebih hebat daripada sebelumnya. Seluruh dunia seakan bergoncang, dan alam menunjukkan kemarahannya dengan sangat jelas. Semua yang telah dibangun dengan kebanggaan kini hancur seketika. Kota-kota yang dulu padat penduduk kini menjadi puing-puing yang tenggelam, dan hutan-hutan yang pernah subur kini terbakar habis. Namun, di tengah semua kehancuran ini, ada satu hal yang tidak pernah hilang, harapan. Meskipun dunia sedang runtuh, meskipun manusia sudah terlambat menyadari kesalahan mereka, ada satu kelompok yang terus berjuang untuk memperbaiki apa yang telah rusak, yaitu mereka yang mengikuti Elara dan Kiran. Mereka adalah bukti bahwa meskipun dunia seakan-akan kehilangan arah, masih ada yang berusaha menegakkan kembali keseimbangan, bahkan di saat-saat yang paling gelap. Keputusan akhir, kebangkitan atau keberlanjutan, saat dunia mulai runtuh. Elara mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan alam semesta adalah dengan membangun kembali dari dasar. Keabadian tidak hanya membawa kehancuran, tetapi juga memberikan peluang untuk sebuah kebangkitan baru. Elara percaya bahwa meskipun kehidupan di Gaia telah berada di ambang kehancuran, masih ada kemungkinan untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin dunia yang hancur ini bisa memberikan pelajaran yang cukup bagi manusia untuk bangkit dan belajar dari kesalahan mereka. Namun, untuk itu, mereka harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Mereka harus mengubah cara mereka memandang dunia dan mulai hidup dengan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan tempat mereka di dalamnya. Elara mengumpulkan mereka yang tersisa,
Orang-orang yang masih memiliki keyakinan bahwa dunia bisa bangkit kembali. Mereka akan menanam benih-benih kehidupan baru, baik secara fisik maupun spiritual, di tempat yang telah dihancurkan oleh keserakahan manusia. Apa yang kita hadapi bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru, kata Elara kepada kelompoknya, suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kehancuran ini adalah ujian bagi kita. Kita harus membangun kembali, bukan hanya dunia ini, tetapi juga cara kita berpikir, cara kita hidup. Kita harus menyembuhkan luka-luka yang kita buat, dan hanya dengan itu kita dapat melihat dunia yang baru. Dengan tangan yang gemetar, namun penuh dengan harapan, mereka mulai menanam kembali pohon-pohon yang terbakar, memperbaiki sungai-sungai yang tercemar, dan membangun tempat-tempat baru yang hidup berdampingan dengan alam. Mereka belajar dari kekalahan mereka dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di seluruh dunia, meskipun ada banyak yang hancur, ada juga kebangkitan, sebuah gerakan yang mengajarkan manusia untuk hidup dengan bijaksana, mengelola sumber daya alam dengan hati-hati, dan memperlakukan bumi dengan rasa hormat yang seharusnya mereka miliki sejak awal. Pesan keabadian, keseimbangan dan keberlanjutan. Pada akhirnya, meskipun banyak yang hilang dan dunia tidak akan pernah sama lagi, satu pelajaran penting tetap terpatri dalam hati setiap orang yang tersisa, bahwa kehidupan adalah tentang keseimbangan. Keabadian telah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan harus hidup berdampingan dalam harmoni dengan alam. Manusia, dalam perjalanannya, telah melupakan bahwa mereka hanyalah bagian dari ekosistem yang lebih besar, bukan penguasa atas segalanya. Kehidupan mereka bergantung pada hubungan yang sehat dengan alam, dan jika hubungan itu rusak, alam akan menunjukkan kekuatannya dengan cara yang tidak dapat dihindari. Elara dan Kiran terus memimpin perjalanan ini, meskipun mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Mereka mengajarkan kepada generasi baru tentang pentingnya keseimbangan, bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dunia di sekitar kita. Alam bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi sesuatu yang harus dijaga dan dihormati. Dan meskipun keabadian telah membawa kehancuran yang besar, ia juga membawa peluang untuk kebangkitan. Bumi, meskipun terluka, masih memiliki potensi untuk sembuh. Kehancuran alam semesta, meskipun nyata, hanya akan menjadi bagian dari siklus alami yang tak terelakkan, sebuah siklus yang selalu mengajarkan kita bahwa dalam setiap akhir, ada awal yang baru. Dalam setiap kehancuran, ada kesempatan untuk kebangkitan. Dengan pesan ini, Elara menutup babaknya sebagai penjaga dan sebagai simbol dari harapan yang tak pernah padam. Kehancuran alam semesta bukanlah akhir dari segalanya, tetapi permulaan dari sebuah perjalanan baru menuju dunia yang lebih bijaksana, lebih harmonis, dan lebih penuh dengan kehidupan yang berkelanjutan.